tak lama, Bamodeus pun masih terasa lapar di waktu yang berbeda. Akhirnya, Bamodeus melakukan hal yang sama di anggota keluarganya yang kedua. Dan seperti itu terus-menerus berulang-ulang hingga anggota keluarganya yang ke-999, di mana artinya itu adalah anggota keluarga yang terakhir. Bamodeus pun memakan anggota keluarga yang terakhir dengan segala keterpaksaan, dengan segala sesuatu yang benar-benar tidak diinginkan Bamodeus. Bamodeus harus melakukan demi bertahan hidup. Semua keluarga dimakan. Akhirnya telah habis sudah semua keluarga Bamodeus dimakan oleh Bamodeus. Pada saat itu juga secara bersamaan masa tahanan mereka sudah selesai. Akhirnya petugas yang membebaskan membuka pintu tahanan. Secara mengejutkan, petugas itu sangat benar-benar tidak menyangka, di mana petugas itu beranggapan bahwa mereka semua sudah mati di dalam tahanan selama masa tahanan itu yang tidak mungkin dapat bertahan hidup. Akan tetapi petugas itu sangat terkejut karena memang 999 tahanannya sudah habis dan hanya satu yang tersisa, dan satu yang tersisa itu masih hidup, yaitu Bamodeus. Karena memang sudah kesepakatan yang sudah dilakukan ke semuanya, Bamodeus dibebaskan. Dan sejak saat itulah Bamodeus mulai berubah dengan segala amarah, dendam, kepedihan yang ada di dalam diri Bamodeus, menjadikan Bamodeus yang tadinya makhluk yang sangat baik dan sangat pintar menjadi seperti makhluk yang tidak terkendali, seperti hewan buas yang tidak mengenal siapa mangsanya, siapa yang dihadapinya, menjadi bengis, menjadi jahat, menjadi tidak terkendali hingga saat ini. Saya mengetahui itu semua karena saya dahulu adalah seorang kakek-kakek tua yang mengetahui keseharian Bamodeus dan mengetahui siapa musuh Bamodeus. Yang saat ini musuh keluarga Bamodeus itu pun sudah dihabisi dengan seorang diri Bamodeus saja, demi membalaskan dendam keluarganya. Jadi kemungkinan besar permasalahan kita dengan Bamodeus itu bisa terselesaikan dengan secara damai dan Bamodeus bisa ke jalan yang benar lagi. Tadi sebenarnya teman saya ini sudah ketemu sama Bamodeus. Ada satu syarat supaya Bamodeus tidak melakukan kegiatan di dalam kerajaannya itu, yaitu syaratnya harus menemukan atau mempertemukan Ratu Violin, teman sekolahnya atau teman belajarnya dulu itu, kepada Bamodeus, agar Bamodeus berhenti seperti itu. Itu adalah modal yang sangat bagus untuk kalian melawan Bamodeus, karena sepertinya sangat mustahil jika kalian ingin bertarung atau mengalahkan Bamodeus. Dengan cara itu mungkin Bamodeus akan terbuka lagi hati dan pikirannya, karena memang pada saat itu tajaman Bamodeus sangat tertuju kepada
violin, teman seperguruannya. Kalian harus mencari tahu keberadaan violin saat ini dan bagaimana caranya untuk dapat mempertemukan violin dengan Bahmodeus seperti itu. Ya, kita akan berusaha semaksimal mungkin, Bah. Dan sebenarnya kita sudah mengantongi informasi tentang Ratu Violin itu, di mana tempat tinggalnya atau kerajaannya itu, dan kita pada malam hari ini itu tadi harusnya menuju ke tempat Ratu Violin, tapi dari pihak Bahmodeus menemui kita, meminta salah satu dari kadarnya, tepatnya Raga yang Jerian masuk ini tadi, untuk berunding tadi di dalam kerajaan Bahmodeus. Baiklah, kalau bisa secepatnya, saya akan membantu sebisa saya. Makasih. Saya pamit terlebih dahulu. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbah Wireng. Wireng apa Wireng sih? Wirang. Wireng. Suka kenapa tau gelisah gitu? Tahu semuanya masalah tentang Bahmodeus sama Ratu Violin. Bahmodeus ternyata dulunya itu makhluk yang baik, Mas. Makhluk yang baik. Nah kok jadi pas dia belajar atau berguru masih bareng sama Ratu Violin itu, sebenarnya itu Bahmodeus itu makhluk yang sangat baik sekali. Tapi kenapa kok bisa menjadikan Bahmodeus yang sangat kejam atau berurusan dengan manusia saat ini? Itu dikarenakan dendam sama salah satu kayak ya mungkin kerajaan juga, kerajaan dari keluarga Bahmodeus. Seluruh keluarga Bahmodeus dahulu itu disekap atau dikurung lah. Itu hanya dikasih makan itu 1 butir nasi per makhluk. Jumlahnya 1000 tadi. 1000 anggota keluarga. Tapi keluarga dari Bahmodeus itu kan yang paling muda ya Bahmodeus itu pada waktu itu. Dan mereka semua itu sudah merundingkan. Ya mungkin kalau bahasa sekarang itu lebih baik kita meninggal, akan tetapi ada salah satu makhluk yang masih bisa bertahan hidup, Meneruskan itu aja. Tuh mungkin seperti itu. Dan nasi 1000 itu dikumpulkan menjadi satu, dikasihkan ke Bahmodeus, yang lain nggak ada yang makan, agar Bahmodeus bisa bertahan Hidup. Dan kalau 1000 Nah, sekarang butir itu ini anggota yang lainnya mana? Anggota keluarganya Bahmodeus meninggal semua, Dimakan semua makan sama Bahmodeus. Bahmodeus. makan. 1000 butir nasi itu kalau masih belum mencukupi, Bahmodeus diperbolehkan untuk memakan satu persatu keluarga. Buset, pokoknya ceritanya ngeri banget. Dan masih panjang ini tamatin dulu gimana Mas? Sambil rokokan. Oh, sambil kita nyantai-nyantai dulu di sini ya. Masih yuk. Masih. Yuk, nyala aja. Udah ini tak nyalain Mas. Udah. Ini nyari apa sih? Geruduk ya bisa ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi di tim Gasih langkah Mundur langkah kencote 24. Baik, pada malam hari ini mungkin akan berbeda dengan video yang tadi, karena yang tadi adalah sisa explore dari yang kemarin malam. Jadi kemarin malam setelah kita mendapatkan sebuah cerita atau biografi atau sejarah dari Bahmodeus yang benar-benar begitu mendalam ceritanya yang disampaikan oleh kakek siapa?
Wireng. Wireng atau Wireng itu benar-benar menyentuh hati sekali. Cerita dari Mbah Modius itu memang tadinya adalah makhluk yang baik, berarti ada celah sedikit atau kesempatan di mana kita bisa mengembalikan jati diri Mbah Modius yang dahulu kembali, seperti itu, dengan cara kita mempertemukan mungkin dambaan hatinya pada zaman dahulu sedang menimba ilmu di tempat perguruannya atau pelatihannya, seperti itu. Dan pada malam hari ini tidak ada Mas Putra dan Mas Suka karena Mas Putra tadi sedang ada tamu yang tidak bisa ditinggalkan, jadi beliau izin, dan Mas Suka sedang menjenguk salah satu saudaranya yang sedang sakit, dan beliau juga izin tidak dapat mengikuti eksplor pada malam hari ini. Dan kemarin malam setelah kita mendengar cerita itu, kita langsung bergegas ke arah tempat dari di mana Ratu Violin itu berada. Akan tetapi kita sangat minim sekali